Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pioneer semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Pioneer yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja guys ke info terbarunya. Oke teman-teman, seperti biasa ya di beranda Pi Network masih belum ada perubahan apapun. Masih updatean tanggal 26 September kemarin ya teman-teman ya. Dimana di sini Pi Network akan membuka partnership. Jadi di sini perusahaan atau bursa kripto atau influencer dan lain-lainnya ini bisa bergabung atau berpartner dengan Pi Network ya teman-teman ya. Jadi memang betul-betul Pi Network ini mempersiapkan untuk launching open mainnetnya nanti di akhir tahun 2024 ya teman-teman ya. Untuk informasi lebih jelasnya kalian tinggal klik aja partnership di sini. Kalian bisa baca-baca ya teman-teman ya. Dan banyak sekali spekulasi-spekulasi yang beredar di komunitas ya teman-teman ya. Pi ini nanti akan berpartner dengan bursa kripto A, bursa kripto B, dan macam-macam ya teman-teman ya. Oke, di sini bisa kalian lihat ya teman-teman ya. Ada sebuah artikel ya teman-teman yang membahas tentang Pi ini mengajak mitra bisnis untuk membawa banyak manfaat dan dampak bagi Pi. Open Mainnet adalah kata yang sering disebut oleh Pi Network Core Team saat ini. Open Mainnet jelas menjadi fokus Core Team saat ini dan harus segera direalisasikan. Pada tanggal 26 September, Pi Network secara resmi mengundang perusahaan untuk bekerja sama dengan Pi terdaftar untuk minat, meliputi blockchain Anchor, automatic market maker, kemudian blockchain layer 1, kemudian bridge, kemudian centralized exchange, kemudian crypto marketing, kemudian ada decentralized exchange, influencer, kemudian listing service. Nah, kalau kita lihat di sini ada keterangan listing service ya teman-teman ya. Apakah ada kemungkinan Pi ini nanti akan listing di bursa? Kemudian ada market maker. Nah, market maker ini sama aja kayak apa ya? Kayak bandar lah ya. Kemudian ada merchant atau store, nah toko ya, atau apapun itu. Pokoknya yang berbau dengan store. Kemudian ada on atau off ramp. Kemudian ada pengiklan jaringan Pi. Nah, jadi buat teman-teman atau perusahaan pengiklan bisa juga nanti merapat ke Pi Network ya teman-teman ya. Kemudian ada layanan profesional, kemudian ada koin stabil ya atau stable coin, kemudian ada dompet Web3 ya teman-teman atau kustodian. Nah, di sini ada keterangan koin stabil atau stable coin. Kira-kira Pi ini nanti apakah akan bisa ditukar dengan USDT, USDC, dan semacamnya ya teman-teman ya. Kemudian ada juga dompet Web3, aplikasi Web2, aplikasi Web3, dan lain-lain. Undangan mitra bisnis jaringan Pi sebelum peluncuran jaringan terbuka mewakili langkah strategis untuk memperluas ekosistemnya. Nah, kembali lagi ya teman-teman ya. Suatu kripto ini membutuhkan ekosistem yang kuat ya teman-teman ya. Kemudian berintegrasi dengan aplikasi dunia nyata dan meningkatkan kepraktisan dan adopsi. Mengundang perusahaan untuk bekerja sama dengan Pi jelas merupakan langkah kunci bagi Pi Network untuk membuka mainnet dan dampaknya terhadap jaringan Pi. Kemudian di sini ada sedikit pemaparan ya teman-teman. Yang pertama di sini ada peningkatan adopsi dan visibilitas. Dengan bermitra dengan bisnis tradisional dan layanan kripto, Pi Network dapat melihat peningkatan signifikan dalam basis penggunanya.
Bisnis yang mengintegrasikan solusi pembayaran Pi atau lainnya dapat menarik pengguna baru yang tertarik menggunakan mata uang kripto dalam transaksi sehari-hari, sehingga meningkatkan Pi, visibilitas dan penggunaan praktis. Kemudian yang selanjutnya di sini pengembangan ekosistem yang ditingkatkan. Kemitraan dapat mengarah pada pengembangan alat layanan atau aplikasi baru yang dibangun di atas atau di sekitar teknologi Pi Network. Hal ini dapat mencakup platform e-commerce, gateway pembayaran, atau bahkan dApps khusus yang memperkaya ekosistem Pi dan memberikan nilai lebih kepada perusahaan dan komunitasnya. Kemudian yang selanjutnya likuiditas dan utilitas Pi. Kemitraan strategis terutama dengan pemroses pembayaran atau bursa dapat meningkatkan likuiditas token Pi. Jika bisnis menerima Pi untuk barang dan jasa, atau jika lebih mudah untuk mengkonversi Pi ke mata uang lain atau aset, utilitas token dan nilai pasar mungkin akan meningkat. Kemudian validasi dan kepercayaan pasar. Kemitraan resmi dengan entitas yang diakui dapat memberikan kredibilitas pada Pi Network, berpotensi mengurangi skeptisisme di kalangan calon pengguna atau investor yang mungkin mewaspadai modelnya atau nilai mata uang kripto. Validasi ini juga dapat menarik pengembang dan pengusaha yang lebih serius untuk membangun di Peron. Kemudian perhatian terhadap peraturan. Meskipun kemitraan dapat menghasilkan pertumbuhan, kemitraan ini mungkin juga memerlukan pengawasan peraturan. Seiring dengan beralihnya Pi Network dari tahap penerapan yang bersifat teoritis ke tahap penerapan praktis melalui integrasi bisnis. Hal ini dapat menghadapi tantangan atau persyaratan peraturan, terutama terkait dengan data pengguna, transaksi, dan kepatuhan keuangan. Kemudian ada lagi dinamika komunitas. Mungkin terdapat reaksi yang beragam dalam komunitas Pi, meskipun banyak yang menyambut baik pertumbuhan dan manfaatnya. Sebagian lainnya mungkin khawatir tentang arah proyek ini jika proyek tersebut menyimpang dari etos aslinya, atau jika kemitraan mengarah pada komersialisasi yang terasa bertentangan dengan komunitas tersebut. Kemudian di sini ada juga dampak ekonomi. Jika Pi diterima secara luas, hal ini dapat mempengaruhi perekonomian lokal, di mana penggunaannya lazim, berpotensi mempengaruhi mata uang lokal atau menciptakan model ekonomi baru. Meskipun hal ini akan bersifat jangka panjang atau spekulatif. Kemudian kemitraan mungkin memerlukan atau mengarah pada kampanye pendidikan tentang blockchain dan mata uang kripto, meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat yang secara tidak langsung menguntungkan pasar kripto yang lebih luas. Konsekuensinya sebagian besar tergantung pada pelaksanaan kemitraan ini, kualitas mitra, dan seberapa baik Pi Network mengelola transisinya dari proyek berbasis komunitas ke platform yang terintegrasi dengan bisnis proyek-proyek blockchain. Akar rumput lainnya mendekati adopsi arus utama.